begitu. Nanti saya tegaskan. Maka dalam kesempatan ini juga hal-hal yang perlu disampaikan memang secara rutin, bagian daripada edukasi, bagian dari pencerahan, bagian dari pelurusan image persepsi yang mungkin kurang lurus, itu bisa dilakukan di sini Pak Rozi. Gitu. Maka mulai saya akan sampaikan pelurusan yang pertama tentang bagaimana semrawutnya di image kita, tentang bagaimana kita memaknai grup BRI, BRI Group, sebenarnya yang mana saja. Mudah-mudahan slide-nya ada. Tolong disampaikan. Ini kan berkali-kali saya sampaikan ya. Dan menurut saya masih belum cukup gitu. Bahwa harus saya sampaikan ini. Karena kita dalam menjalankan organisasi sudah barang tentu kita harus mengikuti governance yang benar. Gitu. Governance yang benar ya. Baik saja nggak cukup. Governance yang benar. Bapak Ibu sekalian, untuk kesekian kalinya saya perlu sampaikan ini. Jadi yang disebut perusahaan ANA, Bapak Ibu, adalah member of BRI Group, itu adalah perusahaan yang kita memiliki saham mayoritas. Dan laporan secara akuntansi, laporan keuangannya dikonsolidasi ke BRI. Secara hukum, kita bertanggung jawab sebagai pemegang saham pengendali. Siapa aja itu? Nih, Bank Raya yang sangat kita banggakan. Dulu namanya Bank Agro. Karena sakit-sakitan kita ganti namanya. Kita ganti menjadi Bank Raya. Nanti kalau masih sakit-sakitan kita tambahi H sama An. Jadi Bank Rayahan. Ya, kira-kira begitu. Kalau masih sakit-sakitan aja gitu. Udah banyak itu obat yang kita suntikan ke situ. Nggak sehat-sehat gitu. Ya. Oke, itu Bank Raya. BRI Finance. Ya. Itu kita ambil 2016. Ya. Kemudian BRI Venture kita bikin, BRI Life itu kita ambil dari Dapen 2015. Saya masih ingat, saya join dengan BRI itu Maret 2015. Dan ini kita selesaikan transaksi ini tuntas di November. Ya. Terus kemudian Dana Reksa, ya, Dana Reksa Sekuritas. Kemudian punya anak juga, punya cucu jadinya kita ada namanya Dana Reksa Investment Management. Nanti akan kita ganti namanya BRIMI. BRI Manajemen Investasi. Dan kemudian ada BRI Insurance, itu juga kita ambil dari Dapen dulu. Dan kemudian ada BRI Remittance, ada Dana Reksa tadi ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah Pegadaian dan PNM. Inilah BRI Group. Gitu. Secara akuntansi, laporan keuangannya dikonsolidasi ke BRI. Secara legal, BRI bertanggung jawab sebagai pemegang saham pengendali. Oke. Jangan kecil hati. Kalau gitu yang sebelah sana, itu perusahaan grup bukan. Saya jawab secara akuntansi dan legal bukan grup. Itu namanya perusahaan terafiliasi. Itu ada perusahaan-perusahaan yang kita minoritas. Jelas tidak bisa dikonsolidasi, ya. Dan juga kita bukan pemegang saham kendali. Itu adalah di Bahana dan kemudian di Bank Syariah Indonesia. Meskipun dulu itu adalah salah satunya adalah dari BRI Syariah, ya. Waktu itu juga tidak terlalu sehat, gitu ya. Kita kirim ke sana, dilala ada yang ngelamar. Ya sudah, dapat mertua lumayan kaya, kita kasih ke sana. Ya. Terus sekarang kita punya 17% di situ, sehingga nggak dikonsolidasi kita. Kita cuma dapat pengakuan laba. Pasti nanti bertanya-tanya, gimana itu kelanjutannya itu? Kita sudah kehilangan itu, nggak kehilangan. Dulu kita, valuasi kita waktu kita go publikan tuh cuma 500 perak ya sahamnya. Waktu kita merger ini naik menjadi sempat 3.000 sampai 2.500, 2.800. Dan JKP yang dari awal invest di situ, waktu exit itu untungnya sekitar 650 miliar. Itulah yang kemudian memperkuat keuangan YKP yang untuk menanggung biaya beban untuk biaya untuk iuran prospen dan hari tua, tunjangan hari tua. Begitu. Jadi itu kaitannya dengan bagaimana kita create value-nya naik, ada margin, ada untung, itu larinya ke Bapak Ibu pensiunan melalui kemampuan YKP untuk membayari preminya prospen dan membayari tunjangan hari tua. Itu
Yang BRIS tadi itu, BRI Syariah itu, ke sana itu, ujungnya itu ke situ manfaatnya kepada pensiunan. Kalau waktu itu nggak saya lepas, belum tentu nilainya seperti itu, dan belum tentu YKP dapat untung yang 650 miliar itu. Uang 650 miliar besar Bapak Ibu sekalian, gitu. Buat pensiunan besar, 650 miliar. Itu berapa tunjangan hari tua pensiunan yang bisa dibayari, betul nggak? Berapa premi prospen yang bisa dibayari. Dan saya terima kasih kepada YKP sudah mentransformasi dirinya, kemudian sekarang prosedur-prosedur, tata cara untuk mendapatkan tunjangan hari tua bagi pensiunan dan juga pengurusan kalau sakit dengan menggunakan prospen itu rasanya laporannya ya kepada saya, mudah-mudahan nggak flexing ya. Laporannya kepada saya itu, sekarang udah saya sebut aja yang baca doa tadi itu, makanya doanya kan mantap sekali. Ya, karena waktu pensiun dia lapor ke saya, lewat WA. Pak, betapa mudahnya sekarang. Saya pensiun dalam 1 minggu, semua THT saya cair. Ya, yang baca doa ada nggak tadi? Oh iya, itu. Itu sekarang begitu, pakai kartu ya. Pakai kartu ya, mudah-mudahan yang lain begitu ya. Yang lain juga begitu. Ini saya apresiasi kepada YKP ya, yang sudah mentransformasi itu ya. Tepuk tangan deh supaya Pak Irwan juga senang gitu ya. Gitu. Baik, itulah perusahaan afiliasi. Kemudian ada namanya perusahaan terasosiasi. Perusahaan terasosiasi ini jelas sahamnya bukan dimiliki oleh BRI. Sahamnya dimiliki oleh yayasan-yayasan yang pendirinya adalah BRI. Nah kalau gitu apa saja? Yayasannya kebetulan ada 2 yang gede-gede ini ya. Ada yayasan DAPEN, dana pensiun ya, itu pendirinya BRI. Kemudian ada YKP. Kalau saya kelompokkan, koreksi nanti kalau saya salah. Yang YKP ini didirikan untuk memutar dana ya, dari investasi, dari iuran segala macam, yang ditujukan untuk membayar tunjangan hari tua Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah membayar premi prospen. Itu YKP. Makanya YKP ini harus sehat. Kalau YKP, perusahaan-perusahaan di bawah YKP tidak sehat, maka kemungkinan kita akan susah membayar tunjangan hari tua. Demikian juga membayar prospen. Itu yang di bawah YKP. Ada apa? PKSS, ya selalu kita kasih kerjaan. Brimedika, selalu kita kasih kerjaan. Mudah-mudahan banyak yang selesai sampai situ dulu ya, jangan diteruskan. Tapi yang jelas, waktu COVID, saya yakin Brimedika kinerjanya makin bagus. Kan begitu Bu Irin? Betul enggak? Kan gitu. Sekali tes aja berapa? Gitu. Sementara direksi tiap 2 hari sekali tes. Gitu. Mau dipanggil ke istana, tes. Mau dipanggil ke sini, tes. Gitu. Ya. Itu di Brimedika. Kemudian ada RS Brimedika, ada Satkom, ada macam-macam ya ke bawah. Tinggal sekarang begini. Itu harus sehat perusahaan-perusahaan itu. Kalau yang nggak sehat Pak gimana? Ya sehatkan. Kalau disehatkan nggak bisa, ya silakan ambil tindakan yang rasional dan sesuai governance. Gitu. Nah sekarang kita ke sini. Terus bapak-bapak pensiun dapat tunjangan hari tua, diurus oleh YKP. Dapat premi prospen. Ada hitung-hitungannya itu. Nanti Pak Agus Win sama Pak Irwan Junaidi sama Pak Diki mesti ngasih. Jadi seorang pensiunan, total iurannya yang dibayar oleh pensiunan, porsinya pensiunan bayar. Ada porsi yang dibayar oleh BRI. Kemudian ada porsi yang dibayar oleh YKP. Ada juga yang diiur sendiri yang terkait sama tunjangan hari tua. Itu bisa dihitung berapa akumulasinya dan sekarang berapa yang bisa manfaat yang bisa diterima. Saya yakin jauh dari manfaat yang bisa diterima. Tapi saya nggak mau cerita di sini. Nanti saya yang ngurusi gitu kan, nggak mau saya gitu. Tapi prinsip-prinsipnya governance-nya itu yang saya sampaikan. Oke. Sekarang setelah pensiun, manfaat pensiunnya ditanggung siapa? Dibayari oleh DAPEN. Lah kalau pensiunan menyampaikan aspirasinya lewat PP Pak, untuk misalnya kenaikan tahunan, kenaikan ini, kenaikan itu, kemana Pak? Ya ke DAPEN. Kalau ke Dirut BRI, enggak akan digubris. Udah percaya sama saya. Ya ke DAPEN.
Dapen baru ngitung-ngitung, cukup apa ora duite gitu. Nek ora cukup, baru Dapen maju ke BRI, terutama ke dirutnya sebagai pendiri. Nanti ada governance-nya di situ. Kira-kira seperti itu. Baik, duitnya Dapen dikelola di mana aja. Dapen juga punya banyak perusahaan. BRICS, ya, yang ngurusi bangun-bangun segala macam itu BRICS. Proyeknya dari mana? Ya banyak kan dari kita. Udah pasti kita kasih lah, ya gitu. Kemudian BRI IT, BRI Cash, Brisma, Lembah Hijau. Itu punya Dapen itu untuk mengenerate profit, ya, menghasilkan profit yang digunakan untuk membayar manfaat pensiun bulanan, betul? Begitu. Contoh misalnya Lembah Hijau. Sekarang semua direksi saya larang makan di luar. Udah, makannya beli sama Lembah Hijau aja. Dimakan nggak dimakan, pokoknya kita beli gitu. Nah, itu aja untungnya juga nggak pernah lebih dari 5 miliar gitu. Gitu kan. Malah dulu sekitar 1 miliar, bahkan rugi, kan begitu. Sekarang saya begitu, dirut mau main bola, belum tentu dirutnya mau ngopi, udah disediain kopi. Dari mana? Dari Lembah Hijau gitu. Supaya laku dagangannya. Bapak-bapak saya kasih tahu aja. Sekarang Lembah Hijau bikin kafe di lapangan bola di mana Fatmawati. Jadi kemarin saya sebenarnya lagi malas kan, tapi wah katanya kafenya mau dibuka. Udah kita ke sana aja ya supaya laku dagangannya. Jadi saya ke sana gitu. Sebenarnya saya nggak lapar Pak, makan aja saya supaya laku dagangannya Lembah Hijau gitu. Ya. Dan saya udah janji akan saya datangkan berbagai komunitas nanti untuk ke situ supaya makan di kafenya Lembah Hijau gitu. Ya. Tapi bukan itu sebenarnya intinya. Ya. Intinya kita memang mau memutar keuangannya dana pensiun ini secara produktif gitu. Dan itu kaptif ya. Dan saya ingin pesan, jangan hanya kaptif. Udah lapangan bola kita undang orang main gitu. Tapi siapapun boleh main di situ gratis. Siapapun dengan catatan persetujuan kita ya. Karena tidak untuk umum. Stakeholder misalnya parlemen, mungkin istana, mungkin institusi, mau main di situ silakan. Lapangannya saya sediakan gratis. Tapi nggak boleh bawa makanan dari luar. Itu. Makanannya harus, jadi begini, siapapun pemainnya, apapun permainannya, makanannya harus dari Lembah Hijau. Ya, itu sebenarnya. Udah saya sepakati sama Pak, itu kemarin siapa? Ada Pak Basuki kemarin di situ. Oh ya, Bapak ya kemarin ya, gitu. Baik. Jadi kan begitu kan komitmen saya kan. Nanti kita undang orang pasti senang main di situ, lapangannya bagus gitu kan, dan tidak terlalu gede sehingga cocok lah untuk napas-napas kita kan gitu. Itu yang bikin senang. Terus lari sebentar minum lagi, lari sebentar ngopi lagi, lari sebentar makan lagi. Itu Pak sebenarnya itu prospektif customer yang luar biasa gitu ya. Nah itu ya Lembah Hijau. Terus kemudian ada lagi di situ, ada beringin apa itu? Dana Sejahtera BPR itu ya. Saya kalau ngomong BPR gini, udah deh mending gak usah cerita banyak ya. Gitu. BPR. Kemudian ada Beringin Sri Kandi, ada Beringin Sejahtera Makmur, broker, ada BSIF ya. Kalau dua ini Beringin Sri Kandi Futura, Beringin Sri Kandi Sejahtera Futura, oh perdagangan. Bukan Beringin Sri Kandi, ini yang dulu multifinance kan. Saya pikir nanti Bu Susi aja yang cerita lah ini ya. Tentang dua perusahaan ini gitu. Bu Susi aja yang cerita nanti gitu ya. Karena dia di risk management dulu. Bagian meng-approve kredit kepada dua multifinance ini. Dan alhamdulillah kita punya dua multifinance semuanya macet. Gitu. Alhamdulillah. Ini supaya pensiunan di daerah-daerah tahu bahwa duitnya itu diinvestasi kemana. Kan ada yang WA ke saya. Duit saya ditaruh di mana? Nah gitu. Ya saya jawab sekarang, duitmu antara lain ditaruh di sini. Dan alhamdulillah, bukan hanya duitmu aja yang ditaruh di sini. Duitnya BRI juga dalam bentuk kredit ditaruh di sini. Alhamdulillah, dua-duanya macet. Gitu. Dan sekarang akhirnya izin multifinance itu kita kembalikan ke OJK. Sehingga sekarang akan bergerak di bidang perdagangan. Ini asal ada aja, ini diki aja bisa-bisanya ini kan gitu. Tapi dengan ada website tadi, saya tugaskan, saya sebagai pendiri Dapen, buka semua ini secara transparan.
bahwa dari yang paling bagus kinerjanya, yang paling jelek, yang masih nanggung modalnya negatif segala macam, disampaikan kepada pensiunan supaya tahu. Bukan saya mau nyari siapa yang salah, enggak. Saya bukan nyari siapa yang salah. Supaya pensiunan tahu bahwa saya dulu ngiur berapa, sekarang ternyata ditempatkan di sini jadi deposito, jadi apa, jadi saham, jadi apa. Di sini itu jelas ada hasilnya. Begitu. Nanti diklarifikasi di situ bahwa enggak ada 1 sen pun yang ditaruh dan dikelola langsung oleh Dirut BRI, itu enggak ada. Gitu. Oke? Saya kira clear. Cukup bisa dipahami. Kalau masih belum paham, tugasnya PP menjelaskan, kan gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jelaslah posisinya seperti itu, maka saya ingin tegaskan bahwa dalam konteks PP BRI, Dapen BRI, dan BRI sebagai pendiri, saya selaku Dirut BRI, ex officio, otomatis sebagai pendiri Dapen dan pendiri YKP. Dalam hal ini saya ingin sampaikan komitmen saya tentang Dapen dan juga YKP. Pertama, saya selaku pendiri berkomitmen untuk senantiasa mendorong pengelolaan dana pensiun maupun investasi YKP agar dikelola lebih profesional, lebih produktif, dan semata-mata ditujukan untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada para pensiunan BRI. Yang kedua, harusnya yang ke-1. Saya tegaskan bahwa seluruh iuran pensiunan, baik yang porsi yang dibayar para pensiunan ketika masih aktif bekerja, maupun porsi yang dibayar oleh BRI sebagai pemberi kerja, sepenuhnya dikelola oleh Dapen. Ya. Dan yang terkait sama tunjangan hari tua segala macam, sepenuhnya dikelola oleh YKP. Tidak ada 1 sen pun yang dikelola secara langsung oleh BRI. Yang kedua, itu jelas itu. Ya. Dan yang ketiga, dengan struktur seperti itu, maka saya selaku pendiri YKP maupun pendiri Dapen berkomitmen untuk tidak melakukan intervensi, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tertulis maupun lisan, baik melalui kedipan mata ataupun gestur yang menakut-nakuti Dapen dan YKP, ya, untuk mengalokasikan, menempatkan investasi Dapen dan YKP. Artinya itu menjadi tugas dan tanggung jawab profesional Dapen dan tugas dan tanggung jawab profesional YKP untuk mengelola dana itu seproduktif mungkin supaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pensiunan BRI. Catat itu. Tidak perlu tepuk tangan, bahwa saya berkomitmen tidak akan mengintervensi Dapen, tidak akan mengintervensi YKP untuk menginvestasikan duit-duit bapak-bapak ibu semua itu. Harus taruh di investasi di sini karena ini lebih menjanjikan, harus investasi di sini, enggak akan, saya tidak akan melakukan itu. Oke, yang keempat, komitmen saya nggak baca ya. Karena memang keluar dari otak dan hati saya. Ya. Yang keempat adalah, jika Dapen dan YKP sudah dikelola secara profesional, sesuai good corporate governance principle, tetapi masih menghadapi kenyataan, realitas bahwa menghadapi kekurangan rasio kecukupan dana atau RKD, maka saya sebagai pendiri bertanggung jawab untuk memberikan dotasi. Dengan catatan, ya, dotasi bisa diberikan harus sesuai dengan GCG, Good Corporate Governance Principle yang benar. GCG-nya apa? Pertama, kita akan memberikan dotasi
kalau setelah kita hitung bahwa benar-benar Dapen kekurangan RKD, ya, rasio kecukupan dana. Itu yang pertama, itu harus dipastikan. Yang kedua, BRI sendiri punya duit, sehingga tidak mengganggu permodalan BRI sebagai operasional bank. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, untuk itu harus dapat persetujuan dari komisaris BRI. Yang komisaris BRI akan minta persetujuan ke Kementerian BUMN. Karena akan mengeluarkan duit untuk dotasi kepada Dapen. Dan yang terakhir, semua itu harus mendapat persetujuan OJK. Karena OJK akan memeriksa, kalau kamu memberikan dotasi 3 triliun seperti yang kita berikan itu, maka OJK akan memeriksa, dikurangi 3 triliun itu permodalanmu terganggu apa enggak? Karmu terganggu apa enggak? Itu. Ya. Kalau sekarang masih ada hambatan, saya pikir bukan hambatan. Karena proses itu harus kita tempuh, kita nunggu persetujuan OJK. Begitu. Jelas kok. Jelas. Ya. Sehingga dengan website nanti makin jelas. Kenapa makin jelas? Nggak ada yang seliweran lewat WhatsApp. Karena udahlah percaya sama saya, mau di WhatsApp kayak apapun nggak akan saya jawab. Sudah, tidak akan saya jawab. Karena saya akan patuh sama governance tadi itu. Bahwa urutan-urutan tanggung jawab saya sebagai pendiri Dapen dan YKP, itu seperti itu. Gitu. Dan akan saya penuhi. Makanya ketika saya masih ingat, begitu saya jadi dirut, ada 3 orang waktu itu yang saya ingat ngadep. Pak Bambang Suito, Pak Tri, Pak Agus Cik. Betul ya Pak Bambang ya waktu ya? Gitu. Saya memang yang ngobrol bahwa Pak sekarang ini pensiunan itu terima yang minimum berapa ya? Saya lupa nyebut berapa, pokoknya ada di bawah 2 juta. Omongan saya ini, saya ulangi lagi omongan saya. Saya nginget angka aja hafal, apalagi nginget omongan saya. Omongan saya gini, ya dipikirkan Pak, gimana caranya supaya pensiunan BRI itu jangan ada yang terima manfaat pensiun kurang dari 2 juta. Jadi harus dinaikkan menjadi minimal 2 juta. Tapi pensiun normal ya, yang diambil bulanan. Betul ya Pak Bambang ya? Tapi Pak Bambang Suito waktu itu nawar. Jangan 2 juta Pak, kalian aja 2,5 juta. Betul Pak Bambang ya? Itu Pak Bambang Suito yang nawar, 2,5 juta. Jawaban saya apa? Ya silakan dihitung. Di Dapen maksudnya, silakan dihitung. Setahun nggak datang-datang hitungannya. Setahun nggak datang-datang hitungannya. Makanya sampai ada yang menggugat ke saya bahwa mana itu janjinya nggak bisa ditemu. Uang Dapennya sendiri aja nggak ngitung. Gitu. Dan kemudian setelah dihitung ternyata memang alhamdulillah memang nggak punya dana. Kan gitu. Untuk memenuhi itu kan begitu. Ya. Alhamdulillah memang nggak punya dana. Sehingga memang kita harus memberikan dotasi. Dan itu pun sudah kita putus Bapak Ibu sekalian. Udah berikan yang normal ya, dibuat kriterianya. Pak Agus Winardono tugasnya. Buat kriteria. Siapa-siapa yang dianggap sebagai pensiunan normal dan diambil bulanan. Betul ya? Bulanan. Dan itu kita berikan minimal 2,5 juta. Tapi itu tidak adil loh. Karena kan langsung naiknya lompat. Sementara yang sudah di atas 2,5 juta kan nggak naik. Ya naiknya ngikuti naik yang tahunan kan gitu. Itu. Ya itu harus kerelaan kita lah. Yang sudah terima manfaat pensiun sebulan 500 juta ya udah nggak usah. Ada ya? Ada nggak 500 juta? Oh nggak ada ya. Ya, gitu, ya. Jadi kemudian maka kerelaan kita lah, kelegowoan kita, lapang dada kita, udahlah biarin yang masih di bawah itu, naikin aja menjadi 2,5 juta. Gitu. Maka kita harus memberikan dotasi. Gak besar kok dotasinya, hanya ratusan miliar. Betul nggak yang terkait itu? Yang besar itu adalah untuk mengcover RKD kita. Itu yang kita berikan dotasi 3 triliun. Betul ya? Begitu ya Pak Diki ya? Oke. Baik, sekarang alhamdulillah Dapen RKD-nya 106,2%. Bapak Ibu sekalian, artinya Dapen kita ini aman ya dari sisi RKD. Tapi saya kasih catatan, Bapak Ibu supaya tahu, saya sebagai pendiri, RKD kita selalu cukup di atas 100. Tapi suku bunga acuan, suku bunga teknisnya, pernah ketika suku bunga deposito cuma 3%, itu suku bunga acuan kita itu 11%. Jadi tidak real rasio kecukupan dana kita itu. Nanti Pak Diki tolong sampaikan Pak, bahwa saya lah Pak, sama Pak Komut yang ngotot, jangan kayak gitu dong, itu nggak real, seolah-olah kita ini aman, padahal kita itu nggak punya apa-apa sebenarnya, kan gitu, nggak menghasilkan seperti itu.
Maka instruksi saya apa waktu itu? Turunkan suku bunga acuan menjadi 8%. Dan untuk menurunkan menjadi 8% itu kita front loading Pak. Kita harus memberikan dotasi. Itulah dasar menurunkan bunga acuan yang dari 11% menjadi 8%. Itulah kemudian saya gunakan sebagai dasar untuk memberikan dotasi 3 triliun. Begitu. Supaya tahu. 3 triliun. Sekarang suku bunga acuannya 8. Tapi saya bilang, mana ada sekarang bunga deposito 8%? Kan nggak ada juga toh. Ya. Sekarang bunga depositonya berapa? Paling 4, 5. Makanya saya suruh turunin menjadi 7,5 dan menuju ke 6 gitu. Kenapa? Iya, jadi kemungkinan akan dotasi lagi. Nah, nanti itu karena itu mendekati suku bunga yang real itu butuh dotasi. Nanti ujungnya Dapen butuh dotasi, BRI butuh apa? Butuh doa dari Bapak Ibu sekalian, kan gitu sebenarnya. Kan sebenarnya itu butuh support dan doa. Jangan recokin Dirut supaya Dirut bisa nyari duit untuk memberikan dotasi kepada Dapen. Dotasi kepada Dapen nanti digunakan untuk memenuhi rasio kecukupan dana. Jadi sewaktu-waktu manfaat pensiun dinaikkan, RKD-nya masih di atas 100%. Meskipun suku bunga acuannya sudah real menjadi sesuai yang di pasar. Aku nggak dibuatin loh ya, ini nggak ada ya emang kayak gitu ya. Ini benar-benar keluar dari hati dan otak saya gitu, nggak ada di sini ngomongannya ya apa namanya, ya ini teman saya kan dibuat kalimatnya sehati-hati mungkin supaya nggak ada kesalahan. Nanti kalau kesalahan kan jadi viral kan gitu. Jadi buat di sini seperti itu gitu. Tapi saya pikir apa yang saya omongin tadi nggak ada yang salah. Emang kenyataannya memang seperti itu. Baik, clear banget loh itu. Maka sekarang arahan saya. Dapen, YKP, saya tegaskan. Urus itu, ya, duit-duit itu secara profesional dan produktif, terutama